Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini Ibu eh, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Ibu minta berdoanya dipimpin sama Mas Yulkirom. Iya, Ibu. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu. Ya, amin. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, coba sekarang Ibu mau absen dulu ya, biar tahu siapa yang belum mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Mas Yulkiram ada tidak? Mas Yulkiram tadi yang memimpin. Mas Wiwit, Ada, Ibu. Mbak Hima, Mbak Hima adakah? Ada ya. Ya, ya. Ini Ibu lihat sudah semuanya sudah masuk ya. Nah, Masuk, Bu. ya semuanya sudah mengikuti, alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak hari ini, sehat semua? Ada yang sakit gak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah Semua ya, sehat. alhamdulillah. Nah, agar kita selalu sehat, jangan lupa anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya, harus makan makanan yang bergizi dan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena di masa pandemi COVID seperti ini, melakukan 3M dan menjaga kesehatan itu menjadi salah satu cara agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 6 mengenai perubahan energi, subtema 5, energi dan perubahannya. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai menggali informasi. Siapa yang tahu apa itu menggali informasi? Adakah yang tahu apa itu menggali informasi? Saya, Bu. Mencari informasi. Coba Mbak Hima. Baik, Bu. Menggali informasi. Ya, apa itu menggali informasi? Menemukan informasi dalam Ya, bacaan. benar. Jadi, menggali informasi itu adalah mencari informasi atau menemukan informasi dari suatu bacaan. Nah, informasi itu dalam suatu bacaan, informasi itu ada dua jenis. Yang pertama, informasi tersirat dan informasi tersurat. Nah, informasi tersirat yaitu informasi yang tidak tertulis secara langsung, tetapi kita harus membaca suatu bacaan tersebut agar kita memperoleh informasi yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada informasi tersurat. Informasi tersurat yaitu informasi yang tertulis jelas pada suatu bacaan. Nah, contohnya seperti ini. Ibu akan memberi contoh teks bacaan ya. Contohnya seperti ini. Ada, coba siapa ya? Mbak Hima, coba baca baca Pak baca penggalan baca penggalan cerita di atas, Mbak Hima. Matalani. Mbak Hima dengar nggak suara Ibu? Mbak Hima. Putus, Ibu. Mbak Hima dengarkah? Sudah dengar, sudah dengar. Coba Mbak Hima baca, Mbak Hima. Yang Apa itu? atas. Penggalan Matalani cerita yang atas. tidak bisa Matalani. berbohong. Tidak bisa berbohong. Air matanya sudah mulai berbenam, tetapi dia tetap saja diam seribu bahasa. Andai saja Lani bisa jujur bahwa yang mencuri uang kas sekolah itu Neneng, tenang sebagainya. Mungkin guru BK itu akan bersikap ramah kepadanya.
Nah, Ya, Ibu. informasi tersurat pada penggalan teks di atas itu apa? Siapa yang tahu informasi tersuratnya? Kami sangat sedih karena dia tidak bisa memberitahu bahwa pencuri itu. Ya, Pasti ada alasan yang membuatnya bertahan dengan keyakinan itu. ya, Mbak Him. Jadi gini, kalau yang Lani sangat sedih itu kan tidak dituliskan dalam teks kan Mbak Hima. Nah, Ya, Lani sangat sedih dapat dilihat dari karena air matanya mulai menggenang. Itu namanya informasi tersirat karena Lani sangat sedih itu tidak ada dalam teks. Itu kita dapat mengetahui Lani sangat sedih itu karena pada teks bacaan terdapat kalimat air mata Lani mulai menggenang. Jadi Lani sangat sedih itu merupakan teks informasi tersirat. Begitu ya Mbak Hima. Nah, kalau informasi tersuratnya itu yaitu perlakuan guru BK yang tidak ramah karena dan Lani hampir menangis. Kan yang perlakuan perlakuan guru BK yang tidak ramah itu terdapat pada teks, tertulis pada teks kan Mbak Hima. Dan latar yang Lani hampir menangis itu juga tertulis. Nah, itu merupakan informasi tersurat. Seperti itu. Sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Paham ya? Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, untuk menggali informasi penting ini ada beberapa cara. Yang pertama, membaca suatu teks itu dengan cermat, memahami apa isi dari suatu teks dan menentukan pertanyaan serta jawaban yang sesuai dengan teks bacaan itu. Jadi contohnya, setelah anak-anak membaca, nanti anak-anak coba mencari pertanyaan, membuat pertanyaan dari teks bacaan yang sudah anak-anak baca. Dari pertanyaan yang anak-anak buat itu ada tidak jawabannya di teks tersebut. Nah, dari hal itu anak-anak bisa menentukan informasi penting apa saja yang terdapat pada suatu teks tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian Ibu akan membagikan kalian video mengenai menggali informasi penting. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang dan menjawabnya. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk menemukan informasi pada setiap paragraf dalam bacaan antara lain ketiga, kita bisa bertanya judul atau tema bacaan. Contohnya, apa yang dapat digunakan untuk memotong kertas? Kita bisa jawab, benda yang dipakai untuk memotong kertas adalah gunting. Kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh yang dibicarakan pada teks. Contohnya, siapa nama perwakilan bangsa Indonesia dalam pendirian ASEAN? Dapat kita jawab, nama perwakilan bangsa Indonesia dalam pendirian ASEAN adalah agama. Kata tanya di mana untuk menanyakan. Yang pertama, tempat. Yang kedua, latar. Contohnya, di mana Doni menaruh kunci rumah? Dapat kita jawab, Doni menaruh kunci rumah di atas meja.
Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games? Dapat kita jawab, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2008. Selanjutnya, kata tanya mengapa untuk menanyakan sebuah alasan. Lalu bersih agar tetap dan aman berada di rumah. Dapat kita jawab, menjaga kesehatan tubuh dapat kita lakukan dengan makan. Nah, setelah kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gunakan dalam menggali informasi, sekarang kita coba yuk menggali informasi dari teks yang berjudul Satelit 8A2 Orari berhasil diluncurkan. Satelit 8A2 Orari berhasil diluncurkan ke angkasa luar. Satelit 8A2 Orari mempunyai menjaga kedaulatan Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan pada 28 September 2015 pukul 11.30 dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, India. Satelit 8A2 Orari berhasil mencapai orbit Mars pada ketinggian 600 km dari permukaan. Kepala 8 Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan sejumlah tamu undangan menyaksikan peluncuran satelit tersebut dari tangkapan Jakarta. Peluncuran satelit ini bersejarah bagi Indonesia karena ini pertama kalinya Indonesia berhasil meluncurkan satelit yang 100% dibuat di Indonesia. Peluncuran satelit ini merupakan lompatan besar dalam pengembangan teknologi satelit. Bagi 8, peluncuran ini memupuk kepercayaan diri para yayasan. Bagi Indonesia, ini adalah tahapan menuju kemandirian satelit. Ayo, kita mulai membuat pertanyaan untuk menggali informasi dari teks tersebut. Apakah kalian bisa membuat contoh pertanyaan? Ya, betul. Apa yang bisa siapa? Apakah kalian dapat membuat contoh? Betul. Siapa yang menyaksikan peluncuran satelit? Kapan? Ayo buat contoh pertanyaannya. Betul sekali. Kapan satelit itu diluncurkan? Di mana? Kalian pasti bisa kan membuat pertanyaannya? Ya, di mana tempat satelit diluncurkan? Mengapa? Mengapa peluncuran satelit ini jadi peristiwa bersejarah? Selamat, kalian sudah bisa menggali informasi pada suatu teks dengan baik. Silakan kalian mencari suatu teks dan coba menggali informasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, itu tadi adalah cara untuk menggali informasi penting. Anak-anak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai menggali informasi penting? Tidak, Ibu. Paham, Ibu? Sudah paham ya? Tidak, Ibu. Iya. Iya. Nah,
kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Coba Ibu tanya lagi, apa itu hak? Siapa yang tahu, Mas Purno? Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, Ibu. Iya. Kalau kewajiban, ada yang mau mencoba? Atau Mas Purno? Saya Hima Ibu, mau mencoba? Apa itu kewajiban? kewajiban itu dilakukan secara tanggung jawab. Iya, benar sekali. Jadi hak itu sesuatu yang mutlak yang harus kita miliki, yang memang harus kita dapatkan atau miliki. Dan kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, siapa yang tahu contoh-contoh hak dan kewajiban? Kalau di tema kita kali ini kan kita membahas mengenai energi dan perubahannya. Nah, kalau energi dan perubahannya, kemarin kan kita sudah membahas apa itu energi. Nah, coba sekarang sebutkan contoh hak dalam menggunakan energi. Adakah yang tahu? Menyalakan lampu ketika belajar. Yes. Selain itu, siapa lagi? Menyalakan kipas angin, Ibu. Mbak Roshida? Menyalakan Ya, kipas selanjutnya Mas angin. Purno. Iya benar Mbak Roshida. Mas Purno ada Memasak nasi menggunakan magicom. Iya. Siapa lagi yang mau yang tahu angkat? Mas Yul? Contoh hak dalam menggunakan energi apa? Mas Yul? Ya, Bu. Coba sebutkan contoh hak dalam menggunakan energi. Oh, mendapatkan kemudahan untuk Dalam apa? menggunakan energi. Mendapatkan kemudahan. Bagaimana? Coba diulangi. Mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan energi. Ya benar. Jadi contoh hak dalam menggunakan energi itu bisa saat belajar menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, memasak menggunakan kompor, dan mendapatkan kemudahan menggunakan energi. Benar sekali. Nah, kalau contoh kewajiban dalam menggunakan energi, siapa yang tahu? Ada yang Mas Iya. Yul, Mas Rohmat, coba Mas Rohmat. Ya. Apa Mbak Novi? Menggunakan energi secara bijaksana. Misalnya kalau Iya. siang hari lampunya dimatikan saja. Nanti Iya boros. benar. Iya Mbak Novi benar. Mas Rohmat? Oke, Bu. Mas Rohmat nggak itu ya. Koneksinya mungkin kurang bagus. Iya. Mas Wid mau menyebutkan contoh kewajibannya kalau dalam menggunakan energi apa? Menghemat energi, Bu, biar tidak boros. Contoh menghematnya bagaimana? Seperti tadi, jika di siang hari membuka jendela, biar sinar Ya, mataharinya bisa masuk agar- ke rumah. Sinar mataharinya masuk ke rumah. Iya, jadi lampu bisa kita matikan ya. Mbak Hima, Bu, contoh kewajiban dalam menggunakan energi apa Mbak Hima? membayar tagihan listrik. Iya, karena kita menggunakan energi, kita juga harus membayar tagihannya agar energi tersebut proses perawatannya bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Mas Rohmat, Mas Yul, Ayo, Bu, contoh saya kewajibannya apa? menggunakan energi sesuai dengan kebutuhannya. Ya benar. Jadi kita tidak boleh boros dalam menggunakan energi. Kita harus menggunakan energi itu
seperlunya saja. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kan tadi sudah membahas mengenai, nah sekarang kita membahas mengenai menentukan lama waktu kejadian. Jadi kita belajar mengenai waktu, cara menghitung waktu. Contohnya ibu beri soal ya, nanti ibu akan mengajari cara menghitungnya. Jadi yang pertama, coba Mas Purno baca. Pukul 0.05.00 Nani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah. Nah, sekarang ibu ajari cara menghitungnya ya. Jadi yang pertama yang harus ditulis cara menghitungnya ini kan berarti dikurangi. Itu cara menghitungnya seperti ini. 05.00 karena yang ada angka terbesarnya di belakang maupun di depan itu gini, cara menghitungnya gini. Jadi 05.30 sama 05.00 banyak besaran yang mana? 05.30 ya. Jadi 05.30 dikurangi 05.00. Caranya menghitung seperti ini. 0 kurangi 0 kan 0. 3 kurangi 0, 3. 05 kurangi 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Seperti itu. Paham tidak maksud ibu? Halo? Ya, Ya, Pahamkah Ibu. maksud ibu? paham Bu. Coba ibu kasih soal selanjutnya ya. Coba kasih ibu beri contoh selanjutnya. Jadi ibu yang baca ya. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, caranya menghitung 18.30 dikurangi 07.30. Kan 18.00 dikurangi 07.30. Kan 18.00, 00-nya kan dikurangi 30 tidak bisa. Jadi yang depan diambil, yang 18-nya, 8-nya dicoret, diambil 1 jam. Jadi dan 1 jamnya itu dirubah menjadi satuan menit, karena yang belakang ini 00-nya ini kan menit, jadinya dirubah menjadi satuan menit. Jadi ditulisnya menjadi 17.60 dikurangi 7.30. Nah, hasilnya jadi 60 kurangi 30 berapa? 60 kurangi 30 Bu. 17 dikurangi 7 10. 17 dikurangi 7 10. 10. Jadi ayah bekerja selama berapa jam? 10 jam lebih 10 30 menit. Iya, 30 jadi menit. ayah bekerja selama 10 jam lebih 30 menit. Sekarang ibu beri soal ya. Coba kalian kerjakan di buku. Setelah itu coba kalian kirimkan pekerjaan kalian di foto lalu dikirimkan ke WhatsApp grup. Ibu
Ibu beri waktu untuk menulis soalnya, atau kalau tidak difoto, soalnya difoto juga boleh. Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, Sudah. Nah, sudah selesai. oke, jangan lupa dikirim ke WhatsApp grup ya. Nanti Ibu akan mengoreksi tugas kalian masing-masing dan akan Ibu beri hasil koreksinya itu salahnya di bagian mana dan Ibu akan kirim ke WhatsApp personal kalian masing-masing ya. Ya, Ibu. Hari ini kita belajar apa saja? Anak-anak ada yang tahu? Gali informasi. Dan kewajiban. Menggali informasi, hak dan kewajiban. Setelah itu, Sama waktu kejadian. Sama waktu. lama waktu kejadian. Kalau menggali informasi tadi apa ya? Adakah yang masih ingat apa itu menggali informasi? Dengan pertanyaan itu, Bu, yang bagaimana, siapa, kapan. Ya, itu Menemukan informasi, salah satu cara untuk menggali informasi itu dengan membuat pertanyaan dan minta yang jawabannya itu terdapat pada suatu teks. Kalau selanjutnya, kalau hak apa itu hak? Ada yang masih ingat apa itu hak? yang harus diterima atau dimiliki. Yang harus kita dapatkan sebagai umat manusia. Contohnya apa ya, Mas? Contoh hak? Jadi menggunakan Mas Yu? lampu untuk belajar, menggunakan lampu untuk bisa belajar, menerangi kamar. Kalau kewajiban apa, Mbak Novi? Masih ingat nggak apa itu kewajiban? Membayar listrik, menghemat Pengertiannya apa dulu? energi. Pengertian kewajiban apa dulu? Masih ingat tidak? Mbak Novi? Sesuatu yang harus kita kerjakan, Bu. Iya, benar, sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya apa kalau contohnya hak apa? Kalau dalam penggunaan sumber energi? Contoh hak, kita bisa menggunakan energi dengan bebas. Kalau contoh kewajibannya, kalau kewajiban Membayar penggunaan listrik, energi? Bu. Membayar listrik tiap bulan. Iya, benar sekali, membayar listrik setiap bulan. Nah, kalau tadi dalam menentukan lama waktu kejadian, ada yang masih belum paham? Ibu. Sudah, Bu. Sudah paham ya? Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp ya. Nanti anak-anak setelah ini bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan ya. Ya, Ibu. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu ya. Mau tidak? Mau. Mau. Oh, mau. Menyanyinya apa ya? Gundul-gundul pacul. Kita menyanyi Ya, gundul-gundul Bu. pacul ya bersama-sama ya. Ya. Oke. Oke. Coba dipimpin Mbak Hima menyanyi. Halo Mbak Hima. Ibu. Suaranya kecil. Coba dipimpin teman-temannya menyanyi gundul-gundul pacul. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mbak Hima, Ya. maaf.
teman-temannya coba dipimpin menyanyikan Oh. lagu Gundul-Gundul Pacul. Oh iya. Maaf Bu, Suara soalnya ibu tadi nggak belum. jelas ya, maaf Bu. Teman-teman, kita Apa, bersama-sama suaranya nggak jelas ya. menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Batuk. Sudah siap? Ayo kita Kompak ya, teman-temannya. bernyanyi. Kompak. Gundul-gundul pacul, Pacul. Gembelena nyuri uang yang terkani dan daratan yang kali dan daratan. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena hari ini anak-anak pintar sekali. Sekarang ibu sekarang ibu ajari kalian tepuk gujob ya. Kan kita sudah sering melakukan tepuk Ya, gujob. waktunya kan? habis ya. Waktunya habis sudah. Waktunya habis ya. Saya tutup langsung Waktunya mau, habis. Pak. Nggih, saya tutup. Coba Mas Jul coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kegiatan pembelajaran ini kita akhiri. Siap teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa mengerjakan LKPD-nya ya. Dikumpulkan nanti paling lambat pukul 6 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak siapa tadi yang bertugas? Mas Mas Muhammad. Jul Kiram. Ya, silakan Mas Muhammad. Silakan. Tadi Mbak Mutiara itu videonya belum nampak ya Mbak? Apanya, Mas? Pakai HP atau pakai laptop ya? Ini saya pakai HP soalnya laptop saya itu lemot banget. Entah kenapa hari ini tidak mendukung. Tadi tujuan pembelajarannya itu belum, saya rasa belum disampaikan. Atau teman-teman yang lainnya merasa ada yang sudah disampaikan tadi tujuan pembelajaran. belum disampaikan tadi Mbak. Belum disampaikan tujuan pembelajaran. Iya, saya. Dan juga penilaian yang akan dilakukan juga belum ya Mbak? Apakah Iya. penilaian sikap atau penilaian Itu. pengetahuan keterampilannya? Entah kenapa entah kenapa hari ini saya blank. Jadi agak berantakan dalam melaksanakan kegiatannya. Saya memohon maaf. Tadi juga satu lagi Mbak, itu tadi kan yang menjelaskan tentang hak itu ada kata mutlak. Itu kalau kelas 3 itu sulit memahami mutlak itu apa. Oh, Mutlak nggih, yang nanti dimiliki saya oleh ganti. orang itu kelas 3 itu sulit untuk memahami yang mutlak itu apa. Mungkin penggunaan kosakatanya lebih dipermudah lagi untuk kelas 3. Iya, Mas. Apalagi ya Pak? Oh iya, tadi yang matematika itu kalau bisa itu dibuat animasi atau guru yang memperagakan cara mengerjakannya. Atau kalau di YouTube itu kan banyak Mbak, cara mengerjakan, menghitung lama waktu itu di YouTube kan ada banyak. Nanti siswa bisa diminta untuk mengamati cara menghitung lama waktu, baru siswa itu bisa berlatih dari LKPD seperti itu Mbak. Iya, Mas. Saya rasa itu dari saya Mbak. Terima kasih. Iya, Mas, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Ya, satu lagi mungkin dari temannya itu tadi silakan. Ya, Pak. Ya, monggo. Ya, silakan. Iya. Kalau dari saya, Mbak Mutiara tadi benar kata Mas Wiram, untuk tujuannya itu belum disampaikan. Selain itu, tadi saya menggarisbawahi tentang penyajian materi seperti itu. Tadi kan menjelaskan menggali informasi secara tersirat dan tersurat seperti itu. Nah, di sini dari pihak seperti saya tadi agak kebingungan juga
saya juga bingung apalagi anak sekolah dasar seperti itu. Tadi kan ada informasi tersirat dan tersurat, cuman untuk di medianya itu belum, mungkin penyampaiannya dari Mbak Mutiara itu terbolak-balik, jadi kebingungan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu informasi tersurat itu seperti ini, mungkin dijelaskan seperti itu, baru kita memberikan contoh. Selain itu, kemudian untuk menggali informasi tadi kan materinya dari Mbak Mutiara itu tentang perubahan energi serta menganalisis selamanya kejadian ya, seperti itu, dan hak dan kewajiban. Mungkin saran saya di bagian menggali informasi itu kita bisa memberikan teks berkaitan dengan perubahan energi di lingkungan sekitar anak, seperti itu. Jadi biasanya tadi materinya terasa terkotak-kotak sekali seperti itu, Mbak. Iya. Soalnya tadi di awal kan saya Indonesia itu tentang Lani menangis ya, sepertinya kan seperti itu. Iya, kurang rapi hari ini ya. Kegiatan peer teaching saya, maaf. Jangan Mbak Mutiara, ampun bawa. Iya, terima kasih. Saya tadi itu awal udah mau pakai apa ya? Kayak saya mau presentasi itu juga udah terburu-buru karena laptop juga nggak bisa, jadi kayak blank gitu. Mungkin karena jadi berpengaruh, ya, maaf. Artinya dari pengalaman itu ya saudara persiapkan bahwa hari ini kan kegiatannya predicting ya. Kalau predicting berarti saudara harus memprediksi kegiatan predicting besok itu. Iya Pak. Misi yang pertama harus dilihat apakah ya sinyalnya mendukung ya. Kalau belum mendukung, mestinya saudara cari di mana sinyal itu bisa mendukung kegiatan. Yang kedua, nah perangkat yang dipakai kira-kira bisa dipakai atau tidak. Nah itu harus, namanya kan persiapan. Kalau hari ini tidak bisa, kalau saudara ya memang misalkan saudara bisa punya alasan, tapi sebaiknya ya jangan begitu ya. Walaupun tadi sudah dipersiapkan, misalkan ada hal, kalau listrik mati beda lagi, kalau listrik mati sudah persiapkan. Iya tadi. Ya, nah, beda. Tapi kalau misalkan laptop itu kalau dikatakan tidak siap itu kan, ini hari ini kan memang berteaching, berarti artinya sesuatu yang harus ada persiapkan terlebih dahulu. Ya. Oke, ya. Jadi tadi itu sebenarnya saya sudah menyiapkan semuanya, maksudnya kayak termasuk laptop dan lain sebagainya sudah Pak sebenarnya, tapi waktu saya mau maju itu tiba-tiba entah kenapa biasanya tidak seperti itu. Tadi sebelum mulai awal pendahuluan juga sudah saya prepare, itu tidak apa-apa, tapi waktu saya maju entah kenapa jadi kayak error lemot gitu Pak. Maaf nih Pak Yadi. Oke, terus tadi masukannya diantaranya tujuan belum tersampaikan ya. Iya. Pelajaran tadi memang ya terkesan bukan tematik ya. Tadi ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran PKN, ada belajar matematika. Kesannya kan begitu ya. Jadinya bagaimana menguraikan supaya tidak terpisah-pisah, tidak terkotak-kotak, itu yang perlu dilatih gitu ya. Ini maka berteaching kan mengarah ke sana. Tadi termasuk penilaian disampaikan oleh Mas Muhammad Zulkrom belum ya. Oke, itu beberapa masukan, silakan sebagai bahan perbaikan. Nanti saya itu memberikan masukan terakhir saja ya. Monggo Bu Arum, kalau ada yang perlu disampaikan, monggo Bu Arum. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin sama dengan teman-temannya tadi, Mas Zulkrom dan Mbak Hima ya. Betul sekali, tadi tujuan belum disampaikan, penilaiannya yang akan dilaksanakan juga belum disampaikan, kemudian belum ngeblend, cara tematiknya itu belum ngeblend, jadi belum terasa pembelajaran tematik, jadi masih terkotak-kotak muatan pelajarannya. Jadi mungkin karena tadi pelajaran bahasa Indonesia, materi tersirat, tersurat, kemudian menggali informasi, dan PKN matematika tadi mungkin bisa dijadikan satu, misalkan dalam satu teks ada satu teks, nanti anak-anak bisa menggali informasi tersirat tersurat, kemudian menggunakan kata tanya untuk menggali informasi itu apa, mengapa, seperti itu, dan sekaligus kewajiban karena temanya energi dan perubahan ya, yang digunakan teks energi dan perubahan nanti digunakan untuk mempelajari
materi yang disampaikan pada hari itu. Jadi pertama dengan tujuan pembelajaran yang jelas, cukup dengan satu teks bisa digunakan untuk mengajar bahasa Indonesia, PKN, matematika. Jadi anak-anak itu tidak habis tadi belajar ceritanya Lani, terus cerita tadi tentang apalagi yang Lan, jadi jangan berbeda-beda sehingga anak itu terfokus pada satu pembelajaran, mereka tidak terasa untuk mempelajari semua materi yang berbeda dalam satu saja, dalam misalkan dalam satu teks saja. Itu sudah mempermudah anak-anak, apalagi anak kelas 3 itu nanti kalau terlalu meluas dengan banyak teks yang berbeda-beda dan materi yang tadi kurang sinkron, menurut saya nanti tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Untuk matematika, betul sekali pembelajaran daring itu membutuhkan sebuah cara bagaimana cara memahamkan anak-anak. Kalau tadi 18 jadi berapa, harus dipahamkan dulu konsep bahwa 18 itu, pukul 18 itu sama artinya dengan pukul 17 ditambah dengan 1 jam. Nah, 1 jam itu artinya sama dengan 60 menit. Harus diterangkan serinci itu biar anak jelas. Itu saja mengenai cara pembelajarannya. Jadi nanti perlu belajar lagi bagaimana mengajar tematik yang betul-betul tematik, jadi tidak terkotak-kotak permuatan pelajarannya. Satu lagi, ini sekedar pengalaman saja ketika mengajar daring, yaitu menonaktifkan pemberitahuan WA. Nah, kadang beberapa teman saya pernah mengajar daring, WA masih aktif, ya. Di situ anak-anak tuh hampir kompak, kemudian jadi bahan rumpian gara-gara ada notifikasi WA, misalkan sedang apa sayang. Nah, karena tidak dinonaktifkan. Jadi silahkan, tadi beberapa saya juga melihat pesannya Mbak Mutiara, jadi silahkan ketika akan mengajar daring nonaktifkan dulu pemberitahuan notifikasi WA. Kadang hal-hal yang sepele remeh, tapi anak-anak, apalagi nanti mungkin kalau mengajar anak kelas tinggi ya, mereka bisa jadi bahan candaan seperti itu. Hanya itu saja masukan saya, Pak Riyadi, silahkan ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Arum ya, tadi sudah menambahkan beberapa hal yang intinya tadi diantaranya terkait dengan pembelajaran yang belum tematik ya, sama tadi terkait dengan belajar matematika, bagaimana strateginya mengajarkan waktu ya, penjumlahan atau selisih waktu ya, dan yang terakhir tadi mungkin terkait dengan ya ini teknis presentasi ya. Kalau nanti dengan HP memang harus hati-hati ya, supaya nanti HP itu tidak terbaca ya oleh yang audiens kita ya. Ya seperti yang mungkin sering saudara sampai baca di internet kan, banyak kasus karena tidak hati-hati dalam memakai kan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi itu menjadi diketahui orang lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Maka terkait dengan ini pembelajaran betul-betul harus disiapkan dari awal tadi saya sampaikan. Ya mungkin dari sinyalnya, dari alatnya gitu ya. Itu supaya pada saat pelaksanaan itu tidak terjadi kendala. Ya, artinya disiapkan mungkin sebelum saudara mulai ya tadi dicoba dulu gitu ya, dicoba. Jadi siapkan, dicoba, oh ini sudah jalan, oke, nanti siap. Kan begitu ya. Oke, terus berikutnya yang perlu saya tambahkan ya, sama seperti tadi itu ya, sebaiknya saudara di anak SD itu kan tidak disampaikan dengan konsepnya dulu ya. Tadi saya sampaikan, tadi kan kesannya ada yang namanya di depan itu ya, menyampaikan informasi tersirat dan tersirat apa informasi tersirat, apa tersirat. Bagi anak-anak tidak perlu gitu ya. Nah, kalau mau disampaikan di belakang, kan tadi saya sampaikan pelajaran itu anak SD itu induktif ya. Jadi dari contoh-contoh dulu. Kalau misalkan tadi akan menyampaikan tersurat, saya sepakat dengan Bu Arum tadi, karena tematik bacaannya dipilih satu tapi untuk seluruhnya. Bagaimana saudara mendesain? Nah, inilah yang kreativitas guru di sini yang diperlukan. Ya, tidak hanya melulu kita mengacu pada buku ajar. Ya, buku ajar itu disusun mungkin dalam keterbatasan waktu
waktu ya, sehingga ya terkotak-kotak gitu, nanti ceritanya tersendiri gitu kan. Nanti pada saat ngajar bahasa Indonesia dimunculkan cerita sendiri, matematika sendiri, nanti IPA sendiri. Itu kan kalau tematik kan tidak begitu. Nah, dalam hal ini bagaimana saudara mengkaitkan, membuat naskah cerita yang bisa mengkaitkan itu semua gitu ya. Nah, dalam satu teks bacaan membuat sendiri. Nah, ini kreativitas itu membuat suatu teks juga sangat penting. Bagaimana kita meramu suatu teks yang di dalamnya bisa kita menyampaikan dari segi bahasa Indonesianya, dari segi matematikanya, dari segi IPA-nya. Itu tadi saya sepakat satu teks saja, supaya nanti tidak berkali-kali membaca. Nah, setelah itu, saudara misalkan akan menyampaikan terkait dengan konsep teks pesan tersurat dan tidak tersurat. Saudara tidak perlu menyampaikan pengertiannya dulu ya. Coba tolong apa yang diperoleh dari informasi apa yang saudara peroleh ya, cerita apa dari misalkan bacaan itu, misalkan yang pertama apa, dari kalau misalkan ada alinea sudah paham disampaikan alinea pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa kan. Nah, baru nanti menyampaikan bagaimana misalkan informasi itu tersurat. Misalkan tadi menangis ya, kalau saudara contohnya menangis ya, atau menangis ya. Nah, di sana ada menangis. Kalau menangis itu berarti menandakan apa? Kalau anak menangis, sedih, gitu kan, misalkan. Ya. Nah, informasi terkait sedih ada enggak di dalam dalam teks itu? Tidak ada lah informasi seperti itu. Kalau tidak ada, dinamakan informasi yang tersirat, gitu kan. Kalau tersurat misalkan apa? Tadi ini menangis dengan terseduh-seduh, nah misalkan ini informasi yang tersurat. Itu contohnya. Gitu. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke anak itu tidak dengan pengertiannya, tetapi dengan contoh-contoh kemudian disampaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita membuat indikatornya, indikator informasi tersirat itu apa, tersirat apa kan? Nah dari sana itu saudara ungkapkan ya, ungkapkan oh pada saat ini apa yang diperoleh dari bacaan itu, nah terus baru nanti mengarah oh bahwa informasi tersurat itu informasinya seperti apa. Yang ditunjukkan pada siswa, indikator itu digunakan apa? Bahan bertanya pada anak. Ya, ini apanya, baru nanti simpulannya. Itu jadi kalau misalkan tadi contoh ya informasi yang tersirat ya, menangis ya. Dan menangis itu mengatakan apa, perasaan sedih. Nah, itu kan itu contohnya. Dan yang lain-lain silakan. Itu jadi anak itu lebih baik, anak SD kan memang berpikirnya itu konkret ya, dari konkret. Nah, kalau nanti ujuk-ujuk informasi tersirat apa? Tersirat artinya maksudnya ada di dalam bacaan itu, gitu kan, ini tersurat. Nah, kalau menangis ada enggak di dalam bacaan itu? Tidak ada, tapi kita bisa meroleh bahwa anak itu sedih, berarti itu namanya informasi yang tersirat gitu. Jadi tidak bahasanya disampaikan apa itu informasi tersirat bagi anak-anak tidak bisa gitu ya. Itu tadi pola belajar untuk anak dewasa kalau seperti itu. Dari konsepnya dulu baru contoh-contoh. Itu deduktif ya. Anak SD itu induktif ya. Ingat pembelajaran anak SD itu induktif ya. Karena apa? Kok mengapa induktif ya? Karena teorinya menurut Jean Piaget kan anak SD masih berpikir konkret ya. Jadi dari yang konkret yang bisa dilihat langsung kemudian ke yang semi konkret dan abstrak yang menjadi simpulannya itu gitu ya. Jadi menggunakan teorinya tadi mengapa pendekatan induktif, pendekatan tadi saya sampaikan saintifik, itu pendekatan induktif juga. Itu karena menggunakan teori pembelajaran yang diantaranya disampaikan oleh Jean Piaget, anak SD itu masih pada tahap operasi konkret. Apa itu operasi konkret yang memang bisa dipelajari anak yang masih konkret gitu kan. Nah dari konkret itu diarahkan ke abstrak gitu. Nah, maka tadi pendekatannya induktif bukan deduktif. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Untuk yang kemudian misalkan ya juga pada saat misalkan ini kan tadi di sebelumnya saya sampaikan juga bahwa pembelajaran itu bagaimana sekarang mengembangkan keterampilan ABCD 21 kan. Nah, misalkan tadi ada di dalam bacaan itu siswa, misalkan seseorang itu katakanlah membayar pajak listrik gitu kan, membayar pajak listrik,
itu perlu nggak dilakukan dalam setiap bulan? Oh perlu. Nah kalau harus dilakukan berarti namanya kewajiban, gitu ya. Mengapa kita harus? Nah baru misalkan mengapa kita harus membayar listrik? Ya? Kita harus memakai kewajiban. Itu pertanyaan pertama, mengapa itu harus disampaikan. Pembelajaran yang mengarah ke berpikir kritis, ya, kreatif, ya. Mengapa kita harus membayar? Karena kalau misalkan tidak membayar, dampaknya apa? Nah, katakanlah perusahaan listrik kan untuk mengoperasikan perlu biaya. Kalau tidak ada yang membayar, biaya dari mana? Berarti nanti bisa listriknya mati. Kalau listrik mati apa? Anak-anak tidak bisa belajar. Kan begitu, dampaknya ke sana. Jadi kita harus membayar. Gitu kan. Nah, jadi diarahkan berpikir kritis, analitis, kreatif ya, berpikir kritis ya. Mengapa ya harus membayar? Itu kan? Jadi tidak hanya sekedar ini kewajiban, ini hak. Tapi mengapa harus membayar? Kan kewajiban tadi, mengapa harus membayar? Diberikan analisis gitu ya, mengapa? Oh karena kalau misalkan tidak seperti ini apa? Tadi kan keterangannya abad 21 sekarang ya. Jadi mengapanya itu harus setiap menyampaikan sesuatu kita arahkan untuk menggali informasi mengapa ya, bagaimana ya, bukan hanya apa saja, bukan apa ya, tapi mengapa, bagaimana, itu yang sekarang lebih ditekankan ke sana. Kemudian memang tadi terkesan memang kurang persiapan ya. Misalkan pada saat matematika saya tadi agak geragap, saya tuh bisa melihat ini kelihatannya mengubah waktu juga agak geragapan ini gitu ya. Itu karena sebidang saya matematika, saya tahu, jadi saya tahu ini kelihatannya agak bingung juga. Nah itu yang dari segi, maksud saya dari segi ini apa, persiapannya kurang dari penguasaan materinya gitu ya. Persiapan terkait dengan penguasaan materi. Kalau yang tadi di awal, persiapan terkait dengan teknis pelaksanaan, apa yang harus disiapkan. Kemudian yang perlu saya luruskan juga, ini LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ingat, LKPD itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan evaluasi ya, bukan evaluasi. Kalau tidak salah dulu pada saat pengembangan perangkat pembelajaran sudah saya sering sampaikan, yang namanya LKPD itu merupakan bagian dari proses pembelajaran ya, media sebenarnya, media ya. Jadi mengapa harus ada LKPD? Karena kan tadi pembelajaran ini bagaimana mengaktifkan siswa sebagai sumber apa namanya pusat belajar ya. Nah ini perlu LKPD, sehingga LKPD itu di dalam proses pembelajaran, bukan di akhir ya. Kalau ini tadi saya menangkap ya, tadi kan anak-anak nanti tadi kan sudah merangkum ya, merangkum pada refleksi, merangkum, oke sudah ada. Nah setelah itu kok mengerjakan LKPD, berarti kan penangkapan saya LKPD itu disamakan dengan evaluasi. Kesannya itu LKPD sebagai instrumen evaluasi, bukan itu ya. Jadi LKPD disampaikan di awal, di tengah. Misalkan pada saat tadi ada hak dan kewajiban ya, ada misalkan terkait dengan pembelajaran apa namanya, informasi yang tersirat dan tidak tersurat. Nah itu LKPD di sana. Nah terus misalkan Ani ya, misalkan karena LKPD misalkan ada Ani ya, apa yang dilakukan Ani sana? Oh menangis. Kalau menangis itu menandakan apa? Ya menandakan oh anak sedih. Tadi kan saya sampaikan indikator itu digunakan sebagai dasar pertanyaan. Nah terus mengarah kepada oh informasi, terus berikutnya informasi nulis apa namanya sedih itu ada enggak di dalam bacaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dikatakan informasi yang tidak tertulis atau namanya tersirat bukan tersurat. Jadi itu LKPD di sana, maka desain LKPD itu pertanyaan-pertanyaannya itu didesain untuk membimbing siswa menguasai konsep. Ya, karena pertanyaan di langkah-langkah pembelajaran, di pertanyaan itu digiring untuk menguasai konsep, itu bagian dari proses, bukan evaluasi. Tadi saya tangkap itu sebagai instrumen evaluasi karena dilakukan setelah refleksi rangkuman. Nah ini baru LKPD, wah ini berarti kesannya evaluasi. Itu yang perlu diluruskan, bahwa LKPD bukan instrumen evaluasi ya, tapi merupakan media pembelajaran yang harus atau merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang menekankan student center learning gitu ya, artinya pusat belajar pada siswa gitu ya. Kemudian yang ini variasi ya teknis, terakhir tentang teknis ya.
pada saat saudara mempresentasikan sesuatu, antara yang saudara presentasikan dan yang ditanyakan itu harus sama, ya. Tadi tayangannya contoh soal matematika, tapi sedang bahas yang lain, ada refleksi, ada kesimpulan, itu kan enggak sinkron antara tayangan dan yang dibahas, ya. Kan fokus siswa itu fokusnya kan pada tayangan, apalagi saudara kalau misalkan sedang itu juga fokusnya pada tayangannya, kok ini, akhirnya kan kok ini yang disampaikan ini, jadi berpikirnya kan menjadi ketidaksinkronan malah, kok ini, jadi bukan pada materinya, gitu. Tadi yang dibahas ini ditanyakan ini, kok yang ditanyakan ini, ya. Itu yang harus hati-hati, ya. Tadi saya tuh enggak, ini kok enggak diubah, itu teknis, ya. Oke, itu beberapa yang perlu. Oke, satu lagi mungkin sebelum